Sebelum kita mulai ibadah Kristen pada pagi hari ini, bagi mengingat beberapa pokok. Yang pertama, nomor 95, seperti Yesus ku ingin menjadi.
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, sebab pertolongan Tuhan sepanjang bulan September ini tetap sempurna di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan terima kasih kepada Tuhan karena kita berada di minggu yang terakhir pada bulan September dan kita masuk pada bulan Oktober. Dan tetap kita melihat kemurahan Tuhan dari Januari sampai pada minggu ini. Kita tetap melihat pemulihan dari Tuhan. Kita tetap melihat berkat-berkat Tuhan. Kita tetap melihat kerja Tuhan yang sempurna di korps kita, di dalam pribadi kita, di dalam pergumulan kita, di dalam doa-doa kita. Sehingga pada pagi hari ini kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita maklumi seberapa kita hadirkan ada beberapa jemaat-jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang mengikuti undangan di Korps 2 sehubungan dengan ulang tahun Korps yang ke-109 tahun. Tetapi tidak mengulangi sukacita kita beribadah pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Sersan Mayor orang muda. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Mari Menyata Hari, dan kita semua pendengar dan pelaku dari firman Tuhan itu. Mazmur nomor 46 ayat yang ke-11 dan 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Tritunggal Allah yang Esa. Diberkatilah kami semua. Amin. Silakan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, dan Tuhan masih mengizinkan kepada kita semua untuk datang kepada Tuhan. Sebelum kita akan menyaksikan video dari Komisioner Video Ditampai, kita akan menyanyikan pujian Ku Ada Sebab Anugerah-Mu Sertai. I'm here. Ku
tepatnya di Supreme Court, tempat pusat konferensi Bala Keselamatan. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa hadir bagi saudara-saudara sekalian dalam rangka menyerukan Hari Doa Internasional untuk korban perdagangan manusia dan perbudakan modern. Setiap tahun, Bala Keselamatan secara internasional mengadakan doa bersama secara serentak, yaitu pada tahun ini, tanggal 24 September tahun 2023. Dan tema yang diusung oleh kantor pusat internasional adalah Aku yaitu Tuhan telah mendengarkan cerita mereka, yaitu mereka yang mengalami tindak pidana perdagangan orang dan juga perbudakan modern. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian umat Bala Keselamatan untuk turut mengambil bagian di dalam doa saudara, karena doa kita sangat-sangat signifikan untuk menolong mereka yang sedang mengalami penindasan, mereka yang diangkut dari negara satu ke negara yang lain untuk diperdagangkan, untuk disiksa, bahkan di negara kita sendiri. Ini sangat meningkat dan semakin marak tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, saya menyerukan kepada kita sekalian semua poros dan posruat di teritori Indonesia, institusi Bala Keselamatan, mari kita berdoa bersama-sama. Jangan lupa tanggal 24 September tahun 2023. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang turut mengambil bagian di dalam doa dan juga kegiatan-kegiatan anti perdagangan manusia. Bukan saja di poros, tetapi di institusi, di sekolah-sekolah, di pelayanan sosial, di pelayanan medis. Mari bersama-sama kita berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baiklah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Komisioner sampai pada minggu ini di setiap saya akan membagi 5 stasiun doa. Nanti pada saat selesai video perdagangan manusia, kita akan menyanyikan nyanyian nomor 107. Tapi sebelum itu, saya akan menginformasikan bahwa stasiun doa yang sebelah kanan saya adalah stasiun doa nomor 1. Yang tengah sebelah kanan saya adalah stasiun doa nomor 2. Yang tengah sebelah kiri saya stasiun doa nomor 3. Yang sebelah kiri saya paling ujung itu adalah stasiun doa nomor 4. Yang di atas adalah stasiun doa nomor 5. Jadi pada saat nanti selesai video perdagangan manusia, tetapi kita akan menyanyikan nyanyian nomor 268, nanti akan saya arahkan bagaimana untuk stasiun doa. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 268, ayat yang pertama, kedua, setelah itu kita akan menyaksikan video perdagangan manusia. Kornya, setelah itu kita akan menyaksikan video perdagangan manusia.
Indonesia ada Itulah bagaimana perdagangan manusia ini berkembang terjadi di lingkungan kita. Kita tidak tahu, mungkin di lingkungan kita banyak hal-hal yang terjadi, tapi pada hari ini kita sepakat seluruh bola keselamatan bersatu hati untuk mendukung mereka yang terjerat di dalam perdagangan manusia. Saudara, terlalu banyak impian-impian yang mungkin mereka terima, tetapi kenyataan di dalam kehidupannya mereka harus menderita. Di dalam kesusahan mereka menjerit. Kemana saya harus meminta tolong? Kita hanya bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Saya sudah membagikan sebagian di tempat masing-masing stasiun doa. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 107, ayat pertama, ayat kedua. Setelah itu masing-masing akan berkumpul di stasiun doa masing-masing. Saya minta tolong kepada mungkin yang Ibu Vera sama Ibu Tua sama Bapak Beto mungkin bergabung di stasiun doa 2 karena mereka hanya bertiga, jadi biar imbang. Di stasiun doa yang pertama di sebelah kanan saya, kemudian di tengah dan di sebelah kiri saya dan di atas. Jadi pada saat kita akan menyanyikan nyanyian nomor 107 ayat pertama dan ayatnya yang kedua, saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk berkumpul di tempat itu, dan ada salah satu yang akan memimpin. Kemudian saya akan memberikan kesempatan dan keyboard akan mengiringi doa kita pada pagi hari ini. Jadi tidak dipencar ya, dari stasiun doa, kemudian stasiun doa 1, kemudian stasiun 4, tidak seperti itu. Jadi masing-masing mempunyai pokok doa masing-masing. Jadi berdoalah di tempat stasiun doa masing-masing.
Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 107. Jikalau sudah ada yang sudah selesai, silakan duduk dan kita akan menunggu bagi saudara-saudara kita yang masih sedang berdoa. Terima
manusia, maka Tuhan hancurkan semuanya sehingga dunia ini aman karena Allah yang bekerja di dalamnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan KUR nomor 76. Setelah itu Ibu Mayor Rahadi akan membawakan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Saat yang indah di mana kami akan mempersiapkan hati dan pemikiran kami untuk mendengarkan firman. Biarlah Engkau kuduskan hidup kami, kuduskan ruangan ini Tuhan, jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi makanan terbaik untuk pertumbuhan iman kami semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami, berkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam Efesus 3. Efesus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21, saya baca di dalam nama Tuhan. Itulah sebabnya, maaf, doa Paulus, judulnya ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima anaknya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa dan yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini, irama Roh Kudus yang meneguhkan iman, menjaga kepercayaan kepenuhan Kristus ada di dalam diri orang percaya. Hari ini adalah hari kita akan berdoa untuk perdagangan manusia supaya itu tidak ada lagi. Tetapi saya mengambil tema lain. Saya percaya bahwa di institusi di mana kita ada sudah dibacakan khotbah atau firman Tuhan yang ada di dalam perlindungan,
terjadi karena bala keselamatan peduli. Kita mendoakan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang diperjualbelikan. Kita berdoa bagi keluarga yang merasa tertekan dengan setiap hal-hal yang terjadi bagi salah satu anggota keluarga mereka. Bala keselamatan sangat menentang hal ini. Perbudakan adalah ketika seorang mengendalikan orang lain seolah-olah orang itu adalah benda atau barang miliknya. Tidak ada kebebasan dari orang tersebut sehingga orang lain dapat mengendalikan seenaknya saja. Orang-orang
Paulus, Kristus adalah doa. Saudaraku, teks yang kita baca merupakan teks yang berbicara tentang doa Paulus. Kita melihat tadi di dalam pembacaan kita. Pengakuan Paulus dalam doanya merupakan sebuah pengakuan tentang kekuasaan kepemilikan Allah. Dengan tegas Paulus berkata, semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi. Apa artinya ini? Apa artinya pengakuan ini di dalam doa? Doa yang berbicara tentang generasi yang melampaui batas, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam pengertian bahwa semua manusia yang pernah ada, yang masih ada, dan yang akan datang merupakan milik Allah. Selain itu, pengakuan ini juga berbicara tentang masa lalu manusia, masa kini manusia, dan masa yang akan datang. Artinya, semua turunan merupakan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Semua manusia itu berasal dari Allah. Oleh karena itu, berbahagialah kita. Oleh karena itu, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, baiklah kita melihat seorang dengan yang lain itu lebih utama dari diri kita sendiri. Saudaraku, apa relevansi bagian ini dengan anti perdagangan yang sedang digadang-gadang, yang sedang digerakkan oleh dalam keselamatan kalian ini? Kaitannya adalah semua manusia merupakan milik Allah. Tidak boleh ada yang merasa berhak mengeksploitasikan, tidak ada yang berhak untuk menyakiti, tidak ada yang berhak untuk menghancurkan orang lain. Sebab semua manusia sama di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, Kristus dengan orang lain. Saudara, kita memperhatikan teks bacaan kita, maka kita menemukan bahwa beberapa kali Paulus berbicara tentang orang lain. Hal ini tergambar dengan begitu jelas melalui pernyataannya yang berkata, aku berdoa supaya kamu. Hal ini menegaskan bahwa doa Paulus bukan hanya tertuju kepada dirinya sendiri, tetapi ia juga mengarahkan doanya bagi orang lain. Paulus bukan hanya teman yang baik, tetapi sebagai rekan sepelayanan yang baik. Paulus bukan hanya sebagai pendoa yang baik, tetapi dia juga bisa berdoa yang baik, pendoa yang baik bagi orang lain. Paulus sadar bahwa kekuatan terbesar dalam membina hubungan dengan orang lain, membawa orang lain untuk mengenal kepenuhan kekayaan Kristus, dapat memerintah dalam hidup setiap orang. Allah tidak hanya mendengar rintihan bangsa Israel. Allah mengingat akan perjanjiannya dan dia peduli akan mereka. Allah melihat Israel tidak mengabaikan penderitaan umatnya. Allah Israel tidak mengabaikan penderitaan umatnya ataupun melupakannya, tetapi dia sedang bekerja untuk memberi keselamatan. Saudaraku, Paulus ingin agar kita mengalami hidup yang mengalami kekayaan Kristus. Dan kekayaan Kristus itu harusnya bukan hanya kita sendiri yang merasakannya, tetapi kita juga dapat memberikan rasa itu kepada orang lain. Kita harus memberikan rasa itu kepada sesama kita. Anugerah Allah membuat Paulus peka pada kebutuhan orang lain. Anugerah Allah yang telah mencari dan menemukan kita, hendaklah juga mendorong kita untuk mau pergi dan mencari dan menyelamatkan orang lain. Tuhan mau memakai tangan dan kaki untuk bisa melakukan hal itu. Tuhan mau memakai kita untuk menjangkau orang lain. Bahkan firman Tuhan juga berkata, hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya orang lain itu penting, dan Tuhan melihat orang sama dengan ketika dia melihat kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini minggu anti perdagangan manusia merupakan momen bagi kita sebagai umat-umat dalam keselamatan untuk mengingat kembali orang.
membuka telinga kita, mendengar cerita mereka, dan yang lebih lagi kita mengambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan. Kita melobi kepada Tuhan. Kalau di dalam pemerintahan kita melobi ke sana sampai perlindungan. Tetapi dan yang penting adalah kita melobi kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk menolong mereka yang terikat di dalam perdagangan itu. Kita memohon kepada Tuhan agar membongkar sindikat-sindikat yang selalu mau melakukan kegiatan ini. Dan yang lebih lagi, kita meminta kepada Tuhan agar mereka sadar dan mereka berubah. Dasar ketiga, Kristus dan pengetahuan. Saudara, gambaran keseluruhan dari pembacaan kita adalah arti kerendahan hati. Paulus sedang mempraktekkan irama, menyerahkan diri secara total. Semua prestasi akademik atau kepintaran manusia tidak dapat menyamai kebijaksanaan Allah yang melampaui segala pengetahuan manusia. Apa arti dari semuanya ini? Seseorang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus akan menemukan dirinya begitu terbatas, begitu kecil, sementara Kristus yang kita percaya adalah Kristus yang tidak pernah terbatas. Ketika kita menerima Yesus, kita melihat bahwa Yesus semakin besar dan kita semakin kecil, sehingga kita menyadari hidup kita adalah anugerah. Semua kepintaran, pengetahuan yang kita miliki tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukan kehendak Kristus. Semua kepintaran dan pengetahuan tidak akan berguna bila kita melakukannya tanpa Kristus. Bahkan Paulus secara sengaja menutup doanya dengan pernyataan yang begitu mengagumkan dengan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, anugerah Kristus mempertemukan kita dengan Allah. Bukankah demikian? Bukankah kita ada, kita boleh duduk manis, kita boleh beraktivitas semua karena anugerah Tuhan? Ini adalah tentang kita dengan Tuhan. Ini adalah tentang hubungan bersifat vertikal. Dan saya secara pribadi
membina hubungan baik dengan Tuhan, terus mengoreksi keberadaan diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi ketidaksempurnaan itu harusnya menjadikan kita semakin bergantung kepada Tuhan dan semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk terus menjadi pendoa-pendoa bagi sesama, dan mari kita terus mendukung kegiatan anti perdagangan manusia sehingga kita menjadi manusia-manusia yang taat terhadap kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih siang hari ini kami boleh belajar di dalam Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami kalau selama ini kami masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang tanpa kami sadari hal itu menyakiti hati sesama kami, menyakiti saudara-saudara seiman kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami kembali memacu hidup kami untuk selalu mengatakan kebenaran kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang tersisihkan, mereka yang terjerat dengan perdagangan, mereka yang terjerat dengan hutang-hutang sehingga menyebabkan mereka harus memberikan diri mereka untuk masuk ke dalam perdagangan itu. Bapa di surga, Tuhan tolong mereka, Tuhan dengar cerita mereka, dan Tuhan pulihkan keadaan mereka. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan kesempatan kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 262. Dari tugas kota. Sungguh saya tidak
Terima kasih Bapa di surga, dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami telah mendengarkan firman, menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Berdoa bagi mereka yang mengalami perdagangan manusia, baik para pelaku, para korban. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan taruh roh kedamaian di dalam hati para pelaku dan juga roh kemenangan bagi para korban. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi semua kegiatan Korops sepanjang minggu ini, baik di Korops, di PSDB, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga bagi Bapak orang tua kami, Bapak Mesak Momelo, yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun dalam kehidupan. Tuhan memberkati pribadi Bapak Mesak, memberkati dengan kesehatan dan kekuatan selalu, memberkati ibu dan juga memberkati anak-anak, bahkan memberkati usaha yang sedang mereka lakukan di rumah mereka. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Bapak Mesak Momelo sekeluarga mereka terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga bagi Sersan Mayor Orang Muda yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kembalikan berkat-Mu di dalam kehidupan pribadinya, di dalam rumah tangganya, pekerjaannya, dan juga suaminya Pak Anjas Barani dan kedua putra-putrinya diberkati oleh Tuhan. Tim musik, tim singers, multimedia yang melayani pada pagi hari ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melakukan pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Dan juga pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Tempat mereka bekerja mencari nafkah pun diberkati oleh Tuhan. Mereka dalam masa pemulihan. Kami ingat bagi Bapak Pian C. Mengarit, kiranya Tuhan jamah dengan sempurna untuk pemulihan yang lebih sempurna lagi. Demikian juga Bapak Robert, Tuhan juga memberkati. Bahkan hamba-Mu sendiri Bapak, Tuhan jamah dengan sempurna supaya kami semua mengalami kuasa pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Berkati persembahan yang sudah kami beri. Tuhan, persembahan kolektif, persembahan kotak ulang tahun, persembahan kotak musik, persembahan-persembahan ini Tuhan kuduskan dan berkati. Dan terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Pemulihan-Mu juga terjadi bagi Ibu Philips yang hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Semua karena anugerah Tuhan. Pemulihan yang lebih sempurna lagi Engkau nyatakan di dalam kehidupan Ibu Philips. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan Korops 3 ini. Berkati gereja kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Pelayanan musik minggu tanggal 1 Oktober di Bor Orang Muda Terpandang Patar. Bass Jefferson Tampai, gitar Patrick Tampai, dan drum Bishop. Kemudian ada pemberitahuan yang pertama. Hasil PSSD kita nanti kami sampaikan pada minggu depan. Yang kedua, yang pertama, yang kedua, opsir setempat orang dewasa, Sersan Mayor Korops, Sekretaris Korops, Bendahara Korops, Sekretaris PKW, Sekretaris PKP, orang muda, SWOM, Ketua GPS, dan Opsir Korops akan mengikuti saran-sehan dari Komandan Divisi Jawa Bagian Bali dan staf Jawa Bagian Barat bagian dan staf mengadakan pertemuan pada hari Senin tanggal
September 25 September jam 6 sore di Korup 1 Bandung tempatnya. Kemudian yang ketiga, kami mengundang opsir orang dewasa, opsir orang muda untuk hadir mengikuti rapat pada hari Sabtu tanggal 31 September. Terima kasih periksiannya. 30 September jam 10 pagi di Gereja Bala Keselamatan Jalan Jeruk nomor 7 Bandung. Ya, itu yang kami sampaikan dalam Kemenika yang ketiga bagi jemaat kita yang akan menikah pada tanggal 28 September. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Seringkali masih lupa-lupa karena darah belum terlalu encer. Tetap. Tapi terima kasih banyak. Doa semua opsir, doa semua opsir setempat, orang muda, orang dewasa, doa semua jemaat-jemaat Tuhan menjadikan saya semakin pulih. Terima kasih doa-doanya. Berdoa lagi sepanjang minggu ini sampai 3 Oktober supaya tidak ada keputusan dari dokter limpa saya harus dioperasi. Berdoa supaya apa yang direncanakan oleh dokter diganti oleh dokter, segala dokter, supaya limpa saya semakin mengecil. Sudah semakin baik, sudah hampir 2 piring nasi bisa dimakan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Untuk hari Rabu 27 September ibadah PKP jam 7 malam akan dibawakan oleh Bapak Mayor Samuel Lalu. Kemudian Jumat 29 September jam 4 sore ibadah persekutuan kaum wanita. Pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Ibu Wanita Hari dan ayat mas kesayangan. Kemudian ibadah gerakan semua suruh dibawakan oleh Hotman Subarani dalam bentuk nonton bareng. Kemudian Sabtu 30 September jam setengah pagi pada 2 pagi dibawakan oleh Ibu Mayor Rizkyawati Kahani dan kemudian dilanjutkan dengan latihan musik di musik pada pukul 6 sore. Kemudian hari Minggu 1 Oktober jam setengah 7 pagi pada kesucian STW dibawakan oleh Bapak Mayor Dini dan Ibu Asisten Juwana. Kemudian pukul 8 ibadah kesucian KOR. Ibadah KOR praibadah dibawakan oleh Saudari Putu Suryasi. Kemudian pemimpin acara dan Tuhan dibawakan oleh Bapak Mayor Victor dan Ibu Rizkyawati Kahani. Kemudian tim musik oleh tim musik Singar Saudari Putu dan Saudari Satri, kemudian Kolekta, Ibu Jani dan Ibu Dwi, multimedia Saudara Tony dan tim Tamborin dan sekolah minggu dibawakan oleh GSL. Yang akan mencari dana untuk berjualan minggu depan adalah PKW. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk besok tanggal 25 September Bapak Letnan Kolonel Salim Depoa. Kemudian 26 September Saudara Reza Lesmana dan 1 Oktober untuk Saudari Karlin Tampai dan Julius Eka Sakti. Satu minggu yang akan kita doakan ke depan. Yang pertama keluarga Yoses Makoi Mario dos Santos, kemudian keluarga Charles Jerianto Sambu, kemudian Bapak Daniel